Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rahmadani Putri dengan NIM 120108209991 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 6B dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah MAG. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Burma atau Myanmar. Poin pertama, letak geografis Burma atau Myanmar. Myanmar dulu dikenal sebagai Birma atau Burma. Nah, secara geografis, negara Burma ini terletak di ekor anak benua India. Nah, adapun di sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman, di sebelah utara berbatasan dengan India, di sebelah timur berbatasan dengan Cina, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Thailand. Adapun luas wilayah negara Myanmar ini sekitar 678.000 km dengan jumlah penduduknya sekitar 45 juta. Nah, untuk letak negara Myanmar ini dapat kita lihat pada PowerPoint yang telah disajikan. Negara Burma atau Myanmar mayoritas penduduknya itu beragama Buddha, yang mana sekitar 85%. Sedangkan agama Kristen termasuk minoritas sekitar 4,5%, agama Hindu sekitar 1,5% yang sebagian besarnya tinggal di luar bandar. Nah, untuk umat Islam berjumlah sekitar 4% dari jumlah penduduk seluruh Myanmar. Agama Islam sampai ke Myanmar ini dibawa oleh para pedagang Arab yang beragama Muslim, yang mana para pedagang Arab itu menetap di pantai Arakan. Kemudian di Arakan ini mereka berkembang dan nantinya sering kita sebut sebagai Muslim Rohingya. Pada masa sebelum Islam masuk ke Myanmar telah terdapat beberapa kerajaan yang mana terdapat di dua daerah, yaitu daerah Pagan atau Bagan dan di daerah Arakan. Kedua daerah ini merupakan tempat di mana agama Hindu dan Buddha dapat berkembang hingga masuk ke dalam kalangan kerajaan. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Nah, agama Islam mulai menyebar ketika para saudagar Arab yang beragama Islam mendarat di delta sungai Ayawardi, semenanjung Tanin Tarihi, di daerah Rakhine. Nah, sebagian besar Muslim di Myanmar ini bekerja sebagai penjelajah, pelaut, saudagar, dan tentara. Nah, beberapa di antara mereka juga bekerja sebagai penasihat politik di kerajaan Burma. Populasi Islam di Myanmar ini sempat meningkat pada masa penjajahan Inggris yang disebabkan oleh meningkatnya umat Islam India yang bermigrasi ke Myanmar. Tapi populasi Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ini ditandatangani pada tahun 1941. Nah, adapun poin kedua, kita akan membahas mengenai awal kedatangan Islam di Myanmar. Yang pertama, kedatangan orang-orang Arab di Arakan. Muslim Arab datang pertama kali melewati daratan India dan Asia Tenggara pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pada waktu itu, rempah-rempah, katun, batu mulia, batu tambang, dan komoditas lainnya itu merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Timur Tengah dan Eropa. Melalui hubungan perdagangan tersebut, mereka mulai memperkenalkan dan menyebarkan Islam. Mereka juga melahirkan pedagang-pedagang yang ikut menyebarkan Islam dan menjadi pelaut-pelaut yang handal. Nah, adapun peta dari daerah Arakan ini dapat kita lihat pada PowerPoint yang telah disajikan. Yang kedua, kedatangan orang-orang Muslim di Pagan atau Bagan. Generasi awal Muslim yang datang ke delta sungai Ayawardi Burma ini
yang terletak di pantai Tanin Tarhi dan di Raki yang bermula pada abad 6 hingga ke-9 Masehi. Sebelum pendirian Imperium pertama Burma ini pada tahun 1055 Masehi oleh Raja Anawrahta dari Bagan. Keberadaan orang-orang Muslim dan dakwah Islam pertama kali didokumentasikan oleh para petualang dari Arab, Persia, Eropa, dan Cina. Keterangan tentang berlabuhnya orang Muslim di Burma tercatat dalam kronik Burma yang pertama merekam kehadiran Muslim pada era kerajaan Burma ini tahun 1044 Masehi. Nah, adapun gambar yang terdapat pada PowerPoint ini merupakan gambar raja yang bernama Raja Anawrahta yang dari Bagan. Poin ketiga mengenai proses Islamisasi. Proses penyebaran Islam dari pantai Arakan kemudian lanjut ke selatan, dan masuknya Islam di Burma ini tidak hanya dibawa oleh para pedagang Arab, yang itu selain itu juga dibawa oleh Muslim dari Malaysia dan India yang mempunyai peranan yang juga sama, yang memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam penyebaran Islam di Myanmar. Kemudian hukum keluarga Muslim berlaku sekitar 5.000 Muslim yang pergi melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Nah, di kota-kota besar ada beberapa masjid dan Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Burma atau Myanmar oleh suatu tim Muslim yang benar-benar menguasai materi tentang hal tersebut. Nah, pada tahun 1800-an ini orang-orang Islam di India berbondong-bondong hijrah ke Myanmar, sehingga jumlah Muslim di Myanmar ini meningkat. Pada tahun 1948 ini Inggris memberikan kemerdekaan kepada Myanmar. Dengan demikian, daerah Arakan menjadi daerah kekuasaan Islam dan menjadi juga daerah kekuasaan Myanmar. Hal ini membuat Muslim di sana tidak senang karena mereka diperlakukan secara kejam oleh pemerintah. Bahkan kewarganegaraan mereka itu dinafikan, tidak diakui. Nah, kondisi ini telah membuat Muslim menuntut agar mereka itu diberi hak otonomi untuk menjalankan pemerintah sendiri. Selanjutnya, poin keempat yaitu komunitas Muslim di Burma atau Myanmar. Yang pertama, Muslim Burma atau Zarbade, yang mana Muslim Burma atau Muslim Zarbade ini merupakan komunitas yang paling lama berdiri dan berakar di wilayah Swebo. Diperkirakan mereka merupakan keturunan dari para mubalik yang datang dari Timur Tengah dan Asia Selatan, serta penduduk Muslim yang awalnya beranak pinak dengan masyarakat Myanmar. Yang kedua, ada Muslim India atau imigran keturunan India, yang mana imigran keturunan India ini merupakan komunitas Muslim yang terbentuk seiring kolonisasi Burma oleh Inggris pada abad ke-19. Nah, pada tahun 1886 hingga 1973, Burma dijadikan sebagai bagian dari provinsi India oleh Inggris, sehingga banyak imigran India datang ke Burma. Yang keempat, ada Muslim Rohingya atau kita sebut sebagai Rakhine. Muslim Rohingya atau Rakhine ini adalah komunitas yang bermukim di negara bagian Arakan atau Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Suku Rohingya ini adalah orang Islam dengan budaya mereka yang jelas terlihat di Arakan. Poin keempat itu ada Muslim Hui Hui atau Pantai, atau kita sebut sebagai Muslim Cina, yang mana Muslim Hui Hui ini adalah Muslim Cina yang datang dan menetap di Burma. Poin kelima mengenai peninggalan sejarah Islam di Myanmar. Yang pertama, peninggalannya itu berupa masjid, yang mana nama masjid tersebut
Masjid ini terletak di kota Bango, Myanmar. Masjid ini dibangun pada abad ke-14 oleh Raja Hantawadi. Masjid Swezigon ini adalah salah satu peninggalan sejarah Islam yang sangat penting. Nah, adapun bentuk masjid tersebut dapat kita lihat pada PowerPoint yang telah disajikan. Yang kedua, ada Masjid Bengali Sunni Jamae, yang mana masjid ini terletak di Yangon, ibu kota Myanmar. Masjid ini didirikan pada abad ke-19 oleh komunitas Muslim Bengali yang tinggal di Myanmar. Masjid Bengali Sunni Jamae ini adalah salah satu masjid yang paling terkenal dan merupakan simbol keberagaman agama di Myanmar. Nah, adapun bentuk Masjid Bengali Sunni Jamae ini dapat kita lihat pada PowerPoint yang telah disajikan. Yang ketiga, ada Masjid Kambalikat, yang mana masjid ini terletak di kota Mandalay, Myanmar. Masjid ini adalah masjid tertua di Myanmar yang berasal atau dibangun pada abad ke-19. Masjid ini memiliki arsitektur yang indah dan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam di Mandalay. Yang keempat, ada Masjid Mansoyein, yang mana masjid ini terletak di kota Mandalay dan dikenal sebagai salah satu masjid terbesar di Myanmar. Masjid Mansoyein ini merupakan tempat ibadah bagi komunitas Muslim di Mandalay dan daerah sekitarnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.